Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita masih ditakdirkan Allah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita, yaitu tentang kemuhammadiyahan. Kita sudah sampai pada pokok pikiran yang keenam dari muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. 7 pokok pikiran yang ada, kita sudah membahasnya sampai pada pokok pikiran yang keenam, yaitu mengenai organisasi sebagai alat dakwah, organisasi sebagai alat untuk menyampaikan, menyiarkan dan mengekspresikan Islam dalam kehidupan nyata. Pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan mengapa Kiai Dahlan itu justru mendirikan organisasi itu setelah mendirikan pendidikan. Kenapa kok tidak organisasi dulu baru kemudian pendidikan? Tapi Kiai Dahlan mendirikan pendidikan terlebih dahulu dengan asumsi bahwa mendirikan organisasi itu mudah, tetapi sulit untuk merawat organisasi. Organisasi yang sudah berdiri itu perlu orang-orang yang memiliki tidak hanya kesamaan pikiran, kesamaan tujuan, tetapi juga perlu adanya kerjasama. Nah, kerjasama kemarin saya sampaikan berbeda kerjasama itu dengan kerja bersama-sama. Kalau kerja bersama-sama ini bisa pekerjaannya sama, tapi kerjasama ini adalah pekerjaan yang berbeda tetapi tujuannya sama. Pekerjaan yang berbeda tujuannya sama inilah yang menurut Kiai Dahlan butuh orang-orang yang memang tidak hanya secara intelektual mampu, dewasa, tetapi juga secara sosial juga harus mampu dan dewasa. Itulah sebabnya sehingga Kiai Dahlan di dalam perjuangan hidupnya
itu mendirikan pendidikan terlebih dahulu, baru kemudian mendirikan organisasi. Nah, pendidikannya sampai sekarang masih ada, yaitu pendidikan yang bernama Madrasah Muallimin dan Madrasah Muallimat Muhammadiyah. Dan sampai sekarang dua lembaga itu karena dijadikan basis kader bagi Muhammadiyah, walaupun keberadaan lembaga pendidikan ini di pimpinan cabang Muhammadiyah, tetapi pengelolaannya masih dipegang oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Saking pentingnya pendidikan dan persiapan kader kepemimpinan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin juga kita sampaikan bahwa mengapa organisasi dipilih oleh Muhammadiyah sebagai alat, sarana dan media dakwah Muhammadiyah. Karena menurut kaidah dan menurut apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau pernah menyampaikan al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidhamin. Suatu kebenaran yang diprogram dengan baik, yang direncanakan dengan baik, maka akan mampu dikalahkan suatu program yang tidak diprogram dengan baik. Maksudnya suatu tujuan yang tidak diprogram dengan baik, maka akan dikalahkan dengan suatu tujuan yang tidak baik tetapi diprogram dengan baik, direncanakan dengan baik. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidhamin. Kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Lalu kemudian kaidah usulnya yang kemarin kita sampaikan adalah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu kewajiban yang tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh manusia kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya menjadi wajib. Sebagai umat Islam secara personal kita punya kewajiban, yaitu berdakwah. Dan dakwah itu akan lebih efektif apabila dilakukan dengan cara berorganisasi, maka keberadaan organisasi itu menjadi wajib hukumnya. Itulah beberapa hal mengenai penguatan dalam pemahaman Muhammadiyah, mengapa Muhammadiyah menjadikannya organisasi sebagai alat, sarana dan media dakwah. Jamaah yang dirahmati Allah, Muhammadiyah itu tidak hanya sekedar organisasi, tetapi Muhammadiyah itu adalah sebuah gerakan. Jadi organisasi gerakan. Apa bedanya organisasi dengan organisasi gerakan? Ya, nanti akan disampaikan satu persatu. Pertama, Muhammadiyah itu menempatkan organisasi sebagai objek, sebagai subjek, maaf ya, sebagai subjek. Sedangkan manusia itu sebagai objek.
Apa maknanya di sini? Di dalam kepemimpinan Muhammadiyah atau di dalam organisasi Muhammadiyah, yang harus ditetapkan itu adalah sistem kerja. Sistem kerja. Sistem kerja ini harus dibangun di awal dan harus disepakati di awal. Kenapa? Kalau sistem kerja ini sudah kuat dan kalau sistem kerja ini sudah mendapatkan pengesahan dari semua pihak yang terkait di dalam organisasi itu, maka siapapun yang akan memimpin Muhammadiyah, siapapun yang akan memimpin amal usaha Muhammadiyah, tidak akan bisa merubah sistem itu. Jadi kepemimpinan Muhammadiyah itu silih berganti. Periodisasi kepemimpinan Muhammadiyah yang 5 tahun itu selalu berganti. Tapi sistem kerja Muhammadiyah itu tidak akan berganti. Jadi misalnya pimpinan amal usaha Muhammadiyah berupa kepala sekolah misalnya, direktur rumah sakit misalnya, rektor universitas misalnya. Mereka itu di dalam melakukan kerja, kaitan kerja mereka itu memiliki keterkaitan dengan sistem yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah, mulai dari perekrutan, mulai dari pergantian kepemimpinan sampai kepada pelantikan itu, pimpinan Muhammadiyah itu harus taat terhadap aturan, taat terhadap sistem. Mengapa sistem itu penting? Karena sistem inilah yang nantinya akan mewarnai dan akan menjadi ciri khas dalam perjuangan Muhammadiyah. Kalau pimpinan amal usaha Muhammadiyah tidak taat aturan, tidak bisa melaksanakan sesuai dengan sistem Muhammadiyah, maka akan terjadi perubahan pola, perubahan sistem pada periodisasi kepemimpinan berikutnya. Inilah yang dijaga, sehingga organisasi Muhammadiyah itu harus dijadikan subjek. Kita sebagai anggota, kita sebagai pimpinan Muhammadiyah itu harus mengikuti organisasi itu, mengikuti aturan main, mengikuti sistem itu. Ini yang dimaksud dengan organisasi gerakan. Jadi sekali lagi bahwa organisasi inilah yang berupa sistem, inilah yang akan mengendalikan semua unsur-unsur yang terkait di dalam persoalan kepemimpinan itu, yang dalam hal ini adalah kepemimpinan Muhammadiyah. Sehingga tidak mudah ketika seorang atau majelis dikdasmen misalnya sebagai atasan dari pendidikan, atau Diktilitbang misalnya sebagai atasan dari perguruan tinggi, mereka tidak dengan mudah membuat aturan-aturan karena aturan itu sudah ada, tinggal melaksanakan saja. Nah, aturan-aturan ini apakah bisa berubah? Tentu bisa berubah. Aturan itu bisa berubah, dan perubahannya itu pada saat muktamar.
Dan aturan itu akan terjadi perubahan kalau memang di dalam pelaksanaan di lapangan selama periodisasi kepemimpinan itu terjadi persoalan-persoalan di dalam masalah sistem itu. Tetapi kalau tidak ada persoalan yang muncul terkait dengan sistem, maka tentu saja aturan-aturan itu tidak akan berubah. Jadi perubahan pasti terjadi, tapi tidak semua aturan itu pasti harus dirubah. Dilihat dulu, dievaluasi dulu apakah di dalam kepemimpinan, periodisasi kepemimpinan itu ada persoalan atau tidak gitu. Baik kepemimpinan persyarikatan maupun kepemimpinan amal usaha Muhammadiyah. Sehingga pimpinan Muhammadiyah itu tidak seenaknya membuat aturan-aturan yang sesuai dengan keinginannya. Jadi kita tinggal melakukan atau mengembangkan kebijakan-kebijakan dari atas itu. Ini cara Muhammadiyah di dalam menjaga ciri khas perjuangan Muhammadiyah. Yang kedua, perjuangan Muhammadiyah itu bersifat dinamis, progresif, dan militan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di Muhammadiyah itu pimpinan pusat Muhammadiyah itu menyelenggarakan 2 musyawarah. Yang pertama muktamar, yang kedua adalah tanwir. Kalau muktamar itu adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yang nanti insya Allah pada tahun ini pada tanggal 18 November sampai 20 November 2022 di Solo itu. Muktamar yang diselenggarakan itu adalah yang pertama mengevaluasi program. Artinya mengevaluasi program itu apakah dalam 5 tahun kemarin itu ada program yang tidak bisa berjalan. Jika ada, maka apa penyebabnya? Kalau seandainya dalam 5 tahun ke depan, 5 tahun kemarin itu ada program yang memang bisa berjalan dengan bagus. Jadi yang pertama tidak bisa berjalan, yang kedua berjalan dengan bagus. Maka program yang tidak berjalan itu akan dilakukan evaluasi. Caranya adalah diganti atau programnya tetap, cuman pola yang diganti, pola pelaksanaannya yang diganti. Kalau program yang sudah bisa berjalan dengan baik, maka perlu dikembangkan sehingga program itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Itu muktamar. Tanwir itu adalah suatu musyawarah yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan dalam satu periode kepemimpinan 5 tahun itu maksimal 3 kali muktamar itu tanwir itu diselenggarakan. Dan tanwir itu diselenggarakan tidak mengevaluasi program, tapi melihat gerak Muhammadiyah ini ada progres tidak. Jadi kalau muktamar itu mengevaluasi program lalu kemudian pemilihan kepemimpinan, tapi kalau tanwir itu melihat ada progres enggak gerak Muhammadiyah itu, ada persoalan tidak gerak Muhammadiyah itu.
Nah, jika terjadi persoalan-persoalan menyangkut masalah organisasi, maka pimpinan pusat Muhammadiyah akan menyelenggarakan yang namanya tanwir itu. Tapi kalau muktamar itu adalah penyelenggaraan rutin 5 tahunan dalam rangka mengevaluasi program, merencanakan program baru, dan melakukan pemilihan kepemimpinan. Yang saya ingin katakan di sini bahwa apa yang telah dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah di tingkat pusat itu harus benar-benar program itu dilaksanakan oleh pimpinan itu. Nah, untuk bisa sampai pada apakah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh atau tidak, maka harus ada evaluasi di situ. Evaluasinya itu pada tanwir itu tadi. Inilah cara Muhammadiyah menjaga geraknya. Sebab kalau seandainya organisasi Muhammadiyah itu yang pada saat muktamar misalnya telah merencanakan program, ya, 5 program misalnya, lalu kemudian pimpinan pusat Muhammadiyah tidak pernah melakukan evaluasi, wis pokoknya sak melaku nih, maka akan berbeda. Kalau pokoknya sak melaku nih itu kan berarti bahwa tidak ada evaluasi. Jadi di tengah perjalanan itu harus ada evaluasi. Itu cara Muhammadiyah di dalam menjaga kekuatan organisasi ini, sehingga organisasi ini tidak hanya merencanakan program wis jalankan, ada program lagi wis jalankan, tapi program dalam menjalankan itu bagaimana, apakah sesuai dengan aturan-aturan atau tidak gitu. Sebab kadang-kadang kan manusia itu kan ingin menguasai, ya, ada satu keinginan-keinginan tertentu yang lebih mendominasi, ya. Apakah program itu tidak bisa berjalan karena pengaruh personal dalam satu organisasi itu atau tidak? Inilah yang disebut dengan autokritik yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Organisasi Muhammadiyah itu mempunyai struktur yang lengkap, mempunyai fungsi, etos kerja profesional dan proporsional. Artinya gimana? Muhammadiyah itu secara struktural, secara hierarki kepemimpinan itu tersusun dengan rapi. Pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah karena tingkat nasional, maka pasti geraknya harus lebih luas. Secara otomatis majelisnya harus lebih banyak. Misalnya saja Muhammadiyah perlu menjalankan hubungan antar negara, maka kemudian pimpinan pusat Muhammadiyah itu harus ada majelis hubungan luar negeri. Dan ke depan majelis ini dan sampai sekarang ini sangat berfungsi dengan baik, bisa mengembangkan organisasi Muhammadiyah di luar Indonesia. Di Malaysia ada lembaga pendidikan perguruan tinggi Muhammadiyah. Di Australia ada lembaga pendidikan perguruan tinggi Muhammadiyah. Itu hasil kerja keras majelis yang membidangi hubungan luar negeri.
Tetapi di pimpinan wilayah tidak ada. Untuk apa pimpinan wilayah majelis itu tidak berfungsi? Inilah yang dimaksud dengan proporsional. Kalau di wilayah tidak ada, pasti di daerah tidak akan ada. Kalau di daerah tidak ada, pasti di cabang ranting tidak ada. Jadi majelis-majelis yang ada di dalam Muhammadiyah, di mana majelis itu adalah pimpinan badan pembantu pimpinan persyarikatan gitu. Jadi dalam Muhammadiyah itu ada pimpinan persyarikatan, yaitu orang yang memimpin organisasi ini, orang yang memiliki organisasi ini, orang yang bertanggung jawab mengembangkan organisasi ini, termasuk mengembangkan amal usaha yang ada. Pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting. Pimpinan pusat, kantor pusatnya ada di Jogja dan Jakarta sebagai kantor pusat cabang. Jadi kantor pusat cabang. Pimpinan wilayah kedudukannya ada di provinsi. Pimpinan daerah kedudukannya ada di kabupaten. Pimpinan cabang ada di kecamatan. Pimpinan ranting ada di setiap desa. Itu yang dimaksud dengan proporsional itu. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan pimpinan wilayah Muhammadiyah itu ada yang sinergi, ada yang tidak. Seperti tadi yang saya katakan bahwa pimpinan pusat Muhammadiyah itu ada majelis yang menangani hubungan luar negeri. Karena di wilayah itu tidak ada pimpinan atau majelis yang menangani hubungan luar negeri, maka ini terputus di pimpinan pusat saja. Kalau seandainya ada pimpinan wilayah yang ingin bekerja sama dengan luar negeri, biasanya berhubungan secara organisasi dengan pimpinan pusat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang menunjukkan Muhammadiyah itu sebagai organisasi gerakan adalah Muhammadiyah organisasi yang berwatak modernis. Ya, sejak dulu memang Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, dan sampai sekarang ini watak itu masih terasa. Apa sih ciri khas modernis itu? Modernis yang dimaksud itu adalah mengendalikan arus perubahan. Jadi tidak hanyut oleh perubahan, tetapi dia mengendalikan arus perubahan itu. Muhammadiyah misalnya satu contohnya, dengan melihat teknologi yang sedemikian pesatnya, arus informasi yang sedemikian pesatnya ini, untuk dakwah Islam tentu Muhammadiyah harus berpikir ke depan agar dakwah itu bisa sinergi, agar dakwah itu bisa lebih leluasa dalam fungsinya. Maka sebagai tuntutan Muhammadiyah harus memiliki jaringan televisi misalnya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana Muhammadiyah melihat sebuah perubahan-perubahan yang terjadi, tetapi Muhammadiyah tetap mengendalikan perubahan-perubahan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dari 4 hal ini yang menunjukkan bahwa Muhammadiyah adalah sebagai organisasi gerakan, maka ya kalau kita perhatikan adalah dari sisi semangatnya itu, dari sisi semangat untuk memperjuangkan, semangat untuk melihat sistem, semangat untuk memperhatikan tentang hal-hal yang mungkin yang akan terjadi, dan itu harus disikapi oleh Muhammadiyah. Sehingga gerakan ini tidak sepi dari upaya-upaya, sepi dari kegiatan-kegiatan yang bersifat dinamis. Jadi harus ada gerakan-gerakan di situ. Makanya kalau kita perhatikan di beberapa tempat pimpinan Muhammadiyah itu selalu ada perkembangan, ada perubahan yang bersifat mengantisipasi perubahan atau bersifat mengendalikan perubahan. Di Kabupaten Gresik ini, di cabang GKB itu sebagai basis teknologi yang bisa bersinergi dengan TV-mu misalnya. Nah, hal-hal inilah yang selalu menjadi bagian terpenting bagi organisasi Muhammadiyah, yang menunjukkan bahwa organisasi ini adalah organisasi gerakan. Berikutnya adalah apa sesungguhnya tugas pokok Muhammadiyah sebagai satu organisasi itu. Yang pertama, tugas pokok Muhammadiyah itu adalah dakwah Islam. Yang dimaksud dakwah Islam di sini adalah suatu proses untuk menyatukan kesempurnaan Islam dalam kesempurnaan manusia. Jadi dakwah Islam itu adalah suatu proses. Yang dimaksud dengan proses itu suatu kegiatan yang terus-menerus dilakukan untuk menyambungkan, untuk menyatukan antara Islam di satu sisi sebagai ajaran yang fitrah dan manusia di sisi lain sebagai makhluk yang memiliki potensi fitrah juga. Bagaimana caranya menyambung antara kefitrahan di dalam agama dengan kefitrahan di dalam diri manusia itu? Maka dibutuhkanlah proses untuk mendekatkan itu, dan itu yang disebut dengan dakwah. Kita tahu bahwa manusia disebutkan di dalam Al-Quran sejak dilahirkan dia memiliki potensi sebagai makhluk bertauhid. Dalam surat Al-A'raf 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu ayat yang beberapa waktu yang lalu juga sudah kita singgung mengenai potensi kefitrahan ada pada diri manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sejak lahir memiliki potensi tauhid, ya, memiliki potensi tauhid. Itulah yang dimaksud dengan kesempurnaan manusia itu. Kesempurnaan manusia itu salah satunya disebabkan karena manusia ini mempunyai potensi tauhid itu di satu sisi. Di sisi yang lain,
Allah menurunkan ajaran Islam itu juga sebagai salah satu bentuk kefitrahan. Ajaran Islam itu sesuai dengan kefitrahan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, dan seterusnya itu. Islam sebagai ajaran yang suci, Islam sebagai ajaran yang fitrah, manusia sebagai makhluk yang fitrah itu, ini tidak serta-merta bisa ketemu dengan sendirinya. Terbukti bahwa semua manusia yang lahir dalam keadaan fitrah, tidak semua manusia bisa menerima ajaran Islam itu. Harus ada pihak, harus ada bagian-bagian tertentu dari manusia ini yang kemarin kita sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan seterusnya. Perlu ada pihak, perlu ada sekelompok orang yang menyatukan kefitrahan Islam itu dengan kesempurnaan manusia, dan itulah dakwah. Sehingga tugas khusus Muhammadiyah sebagai organisasi itu adalah melakukan dakwah Islam, menyampaikan ajaran Islam baik kepada orang-orang yang sudah berislam maupun orang-orang yang belum berislam. Orang-orang yang sudah berislam kita sebut dengan umat ijabah, sementara orang-orang yang belum berislam kita sebut dengan umat dakwah. Berdakwah kepada umat yang belum berislam, kita kenalkan Islam itu dengan cara tabsyir, dengan membahagiakan, menyenangkan. Jangan sampai kita mengenalkan kepada orang yang belum beragama Islam itu dengan cara-cara yang keras, cara-cara yang kasar, sehingga akan menimbulkan stigmatisasi dalam pemahaman mereka bahwa Islam itu keras, Islam itu kasar. Kita sampaikan dakwah kepada mereka dengan tafsir. Kemudian setelah berkembang, kita dakwah itu dengan cara tandir atau memberikan peringatan. Jadi ada tahapan-tahapan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Islam. Sementara orang yang mengenal Islam yang kita sebut dengan umat ijabah itu, kita sampaikan Islam itu agar supaya memberikan motivasi, meningkatkan pemahaman, meningkatkan kesadarannya. Jadi orang-orang yang berislam pun butuh yang namanya dakwah itu. Sementara orang-orang yang belum berislam butuh pemahaman keislaman itu. Jadi tugas Muhammadiyah sebagai organisasi ini adalah dakwah Islam itu. Yang kedua adalah amar ma'ruf. Tugas organisasi ini adalah amar ma'ruf, menyuruh atau mengajak manusia atau masyarakat agar supaya mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya sesuatu yang dikenal, sesuatu yang menjadi kebutuhan kita sebagai umat manusia. Yang kemarin kita sampaikan, salah satu contohnya adalah kita saling mengingatkan, kita saling menasehati. Dalam istilah Al-Quran, tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Oleh karena itu maka Muhammadiyah di dalam hal seperti ini
tugas pokoknya tidak akan pernah berhenti, selalu melakukan amar ma'ruf. Dan yang ketiga adalah nahi anil mungkar atau nahi mungkar. Nah, karena memang cara-cara dakwah Muhammadiyah ada perbedaan dengan kelompok-kelompok lain, memang iya. Sehingga kadang-kadang Muhammadiyah dalam melakukan dakwahnya itu sering disebut sebagai dakwah yang kurang panas, ya, dakwah yang kurang menggigit begitu. Sehingga pilihan-pilihan mereka akan mencari pilihan-pilihan dengan cara-cara dakwah yang menurut mereka lebih panas, lebih menggigit. Nah, bagi Muhammadiyah sebenarnya memiliki prinsip dakwah ini adalah fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Jadi dakwah itu menurut Muhammadiyah itu adalah dakwah yang dilakukan dengan tenang, dakwah yang dilakukan dengan menyenangkan dan menggembirakan bagi al-mad'u atau orang yang diajak itu, dan kemudian mereka bisa mengikuti, perlahan-perlahan mereka bisa menyempurnakan pemahaman dan amaliyahnya. Jamaah yang kami hormati, yang dirahmati Allah, itulah 2 poin yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, yang kalau kita simpulkan 2 slide ini memberikan penjelasan kepada kita. Yang pertama, di dalam merawat Muhammadiyah sebagai organisasi, maka perlu adanya konsisten, perlu adanya kesungguhan menjaga aturan-aturan itu. Dan aturan itu harus menjadi satu pengikat bagi orang-orang baik, mereka yang menjadi pimpinan Muhammadiyah, maupun mengikat bagi orang yang jadi anggota Muhammadiyah. Sehingga dengan demikian maka organisasi itu akan menjadi kuat karena selalu dijaga oleh siapapun. Yang dimaksud dengan siapapun itu adalah orang yang memimpin dan orang yang dipimpin selalu bersinergi di dalam menjaga peran dan fungsi organisasi ini. Demikian jamaah yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.